Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran akidah akhlak, kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak? Mudah-mudahan baik selalu ya, dan tetap semangat belajar akidah akhlak bareng Ustadz Arif. Setelah kita buka dengan bacaan basmalah, anak-anak kita mulai pelajaran akidah akhlak dengan menyiapkan buku pendidikan tauhid untuk kelas 3. Anak-anak bisa membuka pada halaman 2 bab pertama yang berjudul tingkatan-tingkatan agama. Hari ini kita akan belajar tentang tingkatan-tingkatan agama. Ada dalam 3 aspek ya. Yang pertama adalah Islam, iman, kemudian ihsan. 3 tingkatan agama itu sangat penting dalam beragama, dalam menjalankan agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan perhatikan ya. Tingkatan agama yang paling tinggi adalah Islam. Nah, anak-anak, Islam berarti secara bahasa diartikan sebagai keselamatan, selamat ya. Islam dimaknai sebagai sebuah ketundukan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beragama Islam berarti orang yang tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, orang yang beragama Islam tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang beragama Islam dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Menyekutukan Allah artinya menyembah selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, orang yang Islam yang sungguh-sungguh, mereka tidak menyembah kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak, kalau anak-anak pernah melihat orang yang menyembah kepada selain Allah, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah banyak hal, itu tidak boleh di dalam Islam. Dalam Islam kita hanya diperbolehkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mempelajari tentang Islam, selanjutnya tingkatan agama yang kedua adalah iman. Iman diartikan membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Nah, boleh nggak orang Islam setelah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah kemudian dia tidak sholat? Pertanyaannya boleh, tapi dia tidak beriman atau belum beriman. Nah, iman anak-anak artinya kita setelah melakukan tindakan syahadat, kita dilanjutkan untuk mengikuti atau mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan dengan begitu ya, iman adalah perbuatan ya yang sudah diyakini dalam hati, diamalkan dalam perbuatan. Orang yang beriman, mereka tidak hanya percaya dan merasakan dalam hati indahnya Islam, tapi juga mengamalkan dalam perbuatan. Berbuat baik ya, beribadah, puasa, zakat, haji ya, kemudian melakukan perintah-perintah Allah, itu termasuk bagian dari amalan orang yang beriman. Nah, rukun iman sendiri ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ya, inilah pengertian iman atau tingkatan agama yang kedua. Jadi orang yang hanya Islam saja itu masih belum sempurna. Nah, orang yang berislam perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menjadi orang yang beriman. Nah, anak-anak, kita harus menjadi orang yang beriman juga ya. Nah, yang terakhir adalah ihsan. Ihsan artinya kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Ya, kita beribadah Allah seakan-akan Allah melihat kita. Kita beribadah kepada Allah, hidup di dunia ini seolah-olah diawasi Allah setiap hari, setiap saat. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tingkatan yang paling tinggi ini akan mengakibatkan kita berhati-hati dalam perbuatan.
Nah, sekarang tibalah kita di akhir pelajaran. Sebelum diakhiri, tugas Ananda adalah mencatat dan merangkum materi yang Ustadz sampaikan, yaitu tentang tingkatan-tingkatan agama. Ya, yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Nanti setelah teman-teman mencatat dan merangkum apa yang Ustadz sampaikan, silakan difoto dan dikirim ke WA Ustadz Arif. Baik Ananda semuanya, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Ustadz akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan ke WhatsApp Ustadz Arif. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.